proses tilawah tasbih dan tahmid kita pada ini tidak boleh berhenti, adalah poros yang terus menguatkan sebel kita, yang terus menguatkan ruh kehidupan ini, ruh perjuangan ini, sehingga kita tidak menjadi manusia yang futur, yang letih, yang capek berjuang. Coba sudah capek belum? Tak pernah capek untuk berjuang di jalan Allah ini. Karena semakin merasakan karunia dari Allah, kenikmatan ruhiyah itu, kenikmatan intelektualnya, kenikmatan spiritualnya, kenikmatan moralnya, Allah mengangkat derajat kita itu sebagai hamba Allah yang dipilih, yang terpilih, mereka aulia Allah, kekasih Allah yang akan ditolong oleh Allah. An-Nasr, dapat An-Nasr pertolongan, Ad-Difat pembelaan, Al-Wilayah dikasih oleh Allah, diberikan At-Tamkin, Al-Istiqlal, kedudukan, kekuasaan, diberikan hidayah, diberikan Izzah, kemuliaan, diberikan rezeki baik, rezeki yang baik, al-hayat yang thayyibah, kehidupan yang baik. Itu semua diberikan pada mereka, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah SWT, orang-orang yang beriman itu. Sehingga tidak mungkin orang beriman itu kemudian mengeluh, putus asa, malas, kalau nggak kelakon, nggak pernah ada itu. Orang beriman itu mesti memiliki militansi yang tinggi. Orang beriman itu memiliki spirit yang benar dan kuat, yang memberikan karya-karya yang bagus, al-a'malus shalihah, tidak tinggal diam. Makanya iman ini harus dijaga dengan hajatan ini, tilawah dan segala kita agar kita terlepas dari kehidupan yang dolar, yang membingungkan, yang sesat. Dan sekarang lama tahun yang dunia sekarang kita ini, lihat itu sudah diklik itu di atas pintu kehancuran sebagai tenggelam peradaban barat yang diwakili Yahudi dan Nasrani. Baik timur, semoga ini khilafah Islamiyah yang muncul tegak untuk menaungi kehidupan kemanusiaan di muka bumi ini, menyelamatkan kita dari jurang api kehancuran. Bapak-bapak sekalian, kali ini maka kemudian maka kedua ini menjadi anak-anak sadar al-yawm akmaltu dinakum 30 juz mulai dari Waqirat sampai pada Arafah 23 tahun perjalanan Nabi. Itulah yang harus jadi referensi kita ini dalam iqamatul din, dalam menegakkan agama Allah ini. Dan kita sekali ini habis Ramadan berada dalam kondisi bersih suci kembali yang kayu yang kasih Allah bayi yang baru lahir. Karena itu maka kita adalah manusia-manusia yang bersih, yang kembali bertauhid, yang kembali Al-Quran itu adalah akhlak kita, sunnah Nabi itu sesuatu yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kita. Sehingga kepemimpinan di lembaga ini adalah kepemimpinan yang manhajiyah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi yang telah diterima oleh Allah SWT sebagai sebuah perjalanan ibadah yang Allah ridho dan diridhoi. Ya, kalau dia mardiyah, ridho dan diridhoi. Dan itu menjadi model dalam membangun hidup dan kehidupan yang benar, membangun hidup dan kehidupan yang baik, membangun hidup dan kehidupan yang selamat, membangun hidup dan kehidupan yang penuh dengan berkah, membangun hidup dan kehidupan yang penuh dengan rahmat, yang ditunggu-tunggu kehadirannya dalam kehidupan kemanusiaan saat ini. Dalam siang, karena itu Pak sekalian, iman itu merupakan sebuah kekuatan yang melahirkan kepemimpinan yang kuat dan hebat.
leadership yang baik. Kemampuan melahirkan, kemampuan untuk mengelola alam ini dengan baik, yang bagus. Mari kita rasakan bahwa dengan iman dan terhadap buah itu, kita diangkat dari manusia-manusia yang berdaya. Dengan kedirian yang ada itu, iman yang ada itu, mereka kemandirian. Dan selanjutnya kita memberi dalam kehidupan ini. Memberi solusi, menyelesaikan masalah, bukan beban sosial, bukan beban masyarakat. Kehadiran kita, kapan saja, di mana saja adalah solusi. Dan itu adalah pemimpin. Itulah kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya yang bilang kehadirannya adalah menyelesaikan masalah. 30 juz Al-Quran dan sunnah Nabi itu adalah solusi. Seluruh persoalan hidup dan kehidupan yang ada dalam ini. Karena itu kalau kita mengingat kedua ini, kehadiran kita adalah solusi. Solusi untuk rohani yang keren, rotan, mental yang bagus, pikirannya yang jahil, bodoh, setir, yang lemah, yang salah, moral yang tidak bagus, kita harus selesaikan itu semuanya. Karena ini sumber masalah dalam kehidupan ini karena tidak mendapatkan hidayah, karena tidak cerdas intelektualnya, spiritual dan moralnya. Karena pendidikan itu, kognisi, afeksi dan koordinasi itu adalah pendidikan. Yang paling dulu, karena pendidikan itu, kognisi, afeksi dan koordinasi yang disebut oleh. Kalau Islam dilawat dan dilihat dan akan hikmah. Kalau itu rubiyah, itu asma, sifat. Karakter pendidik berbentuk karakter baik generasi rohani, manusia rohani, manusia yang solusi dalam kehidupan. Karena itu Bapak dan sekalian, kalau nanti saya kembali, Bapak dan sekalian jangan sibuk ya, dikerjai oleh orang lain untuk musuh kita. Apakah ini siapa di sini? Biar itu Rosipo itu bisa yang dihargai di Manchester. Maka itu jangan simbolnya itu simbollah untuk iqamatul din. Syara'an lakum din ma wasa bihi Nuh walladzi awhayna ilaika wa ma wasala bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu dinah wa la ta'budu din. Wa qur'ana musyrikin man tad'u ilayhi Allah yang terkait dengan manusia, wajib ini. Jadi kita ini harus sibuk untuk iqamatul din. Gimana? Bapak Ibu? Tidak sibuk bermedsos-medsosan yang diserahkan dengan hoax. Akhir zaman Dajjal sudah berkentayangan ke seluruh penjuru kehidupan ini dan media sosial yang ada itu. Bukan Al-Quran, bukan Sunnah, ya. Tegakkan itu syahadatain mentarbiyah generasi ini yang akan menjadi generasi tauhid, ya, yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami Sunnah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua kita itu. Pendidikan sekolah kita semuanya ada melahirkan generasi tauhid atas dasar ilmu dan ilmi lewat ikra itu kesibukannya. Sampaikan itu kepada masyarakat yang penjelasan yang bagus agar mereka menemukan tauhid itu kembali sebagai fitrah manusia. Nah itu penting kerja kita itu dulu. Mentor kita berangkat dengan dakwah ini agar tauhid itu tersosialisasi, socialize. Dikenalkan kehidupan anak muda lewat lembaga kita pendidikan yang TK sampai ke dan juga didakwakan ke masyarakat dalam tauhid. Itu yang menjadi kebutuhan dicari oleh Amerika, dicari oleh Israel, begitu ya, dicari oleh Barat, kehidupan tauhid. Dan saya sudah menemukan, kalau sudah nikmati, dan ini yang melahirkan imamah, jamaah, iqamatus shalah. Kita kuatkan cari manusia terbaik untuk jadi pemimpin. Ya, hidayah pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting, amatul sehat,
dipimpin oleh orang-orang yang ulul albab dan cerdas, intelektualnya, spiritualnya, moralnya, sehingga maju. Imannya itu akrohum, yang paling pintar, yang paling cerdas, dan ini akan bisa menyelesaikan persoalan keuangan, ekonomi, logistik. Kita usaha sibuk bagaimana membangun kegiatan ekonomi, ya, mencari uang, mengolah alam semesta ini. Coba dari pusat, DPP, DPW, DPD, ranting, membina iman, membina kepemimpinan, membangun kekuatan logistik, memberikan keuangan, sehingga ada orang di DPR yang tidak berdaya ekonomi, betul? Punya rumah semua, betul? Punya duit semua, betul? Bisa beli efek, bisa bersedekah, begitu. Dari program Tuhan dilakukan oleh orang itu. Pada saum Ramadan adalah membangun peradaban, akal seni iman. Ya, dalam seluruh kehidupan ini kita bermoral Al-Quran, bukan nafsu seperti barat, tapi iman, wujudkan Quran dalam pergaulan hidup dan kehidupan ini. Ini orang ibadah itu baik-baik, bersih-bersih, begitu. Gitu. Senang kumpul dengan orang ibadah semua itu. Nah itu, karena moralnya yang belum anaknya adalah Al-Quran sebelum mati dan sahabat-sahabat yang bersakti. Dan itu tidak kita nikmati sendiri, tapi kita sebarkan. Mulai dari pusat. Ini adalah transportasi itu di pusat Jakarta. Seluruh menteri tidak lain, termasuk presiden, hakim bilang. Ya, semua pekerjaan dunia. Itu. Apa itu? Datanya dipanggil. Itu. Kita tua itu. Rakyat kita ini. Berubah. Ya. Hijau baik kita tanya sekali adalah globalisasi Islam ini. Bahkan jejaring networking itu penting sekali. Di tengah nasional, internasional, nasional, wilayah, daerah, lebih daerah, cabang, maksudnya interaksi. Ya, siapa yang dari teman-teman kita, sekutu-sekutu kita, siapa yang dari musuh-musuh kita, dan kita menjadi jelas bahwa kekuatan inilah yang harus kita lakukan. Itulah untuk menimbulkan. Keberdayaan inilah yang harus kita miliki. Keberdayaan iman, keberdayaan kepemimpinan, keberdayaan ekonomi, logistik, keberdayaan moral, budaya, peradaban, dan keberdayaan jejaring global. Apa itu? Harus sibuk untuk itu ya. Jangan sibuk ngecek-ngecek, sampai terus-terus waktunya habis. Pekerjaan Iqamatuddin dan An-Nakimuddin itu tak jalan. Agar itu pekerjaan yang berfokus konsentrasi. Semua kegiatan kita mereka untuk bina Islam, dunia Islam al-Hamsin, dan dengan baik akan berdoa kepada Allah mereka. Sebenarnya akan baik itu Islam paling sembilan. Progres yang kelima, anak-anak ada yang betul berdiri itu. Patron model ya beragama yaitu di selamat meninggalkan kampus ini dan terima kasih kepada kalian sekalian. Naumir para malaikat, berkat dari Allah, berkat jualan rahmatnya, dan berangkatkan dengan rekreasi silakan. Pulang kembali ke negara dia, dalam bertemu dengan teman-teman, masyaallah, dengan bersaudara, dengan berjamaah, dengan hidup dengan Islam, dan dengan hidup dalam naungan kita ini. Saya bermaaf kepada bapak sekalian karena saya tidak sampai dulu kalau kita itu tidak tahu. Perlu apa yang ini? Anda tidak mengajar mana? Sampai itu tumpang mana? Saya tidak bisa. Saya juga baca pun itu, merasa pun itu. Saya juga kondisi fisik saya
Kita semangat kembali setelah menjalankan sebagai bapak-bapak rujukan yang sudah naskahnya ya. Nah itulah kita dari saudara itu membuat benar, membuat stres ya dalam kehidupan kita. Semoga Allah terima ibadah kita sama teman-teman ya, dari modal sukses kita, berikan selalu ke depan. Semoga kalau kerja bisa sukses untuk seluruh hidup dalam budi atau 1000 bulan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak Surabaya dan mampir ya, dari Kediri, dari Madiun, dari mana-mana wilayah Surabaya, mampir sama-sama mampir. Jadi kehidupan bersaudara karena